Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tutorial SEM PLS dengan Smart PLS pada kasus model rekursif, indikator refleksif. Namun sebelumnya, apa itu model rekursif? Model rekursif itu merupakan model persamaan struktural yang hanya mempunyai satu arah hubungan kausalitas. Misalkan aja information quality atau kualitas informasi ini dapat mempengaruhi kepuasan pengguna nih pada sistem informasi ya. Nah, namun tidak dapat kita bilang bahwa kepuasan pengguna itu berpengaruh terhadap kualitas informasi yang diberikan. Nah, hubungan yang timbal balik seperti ini maka tidak dibenarkan. Hubungan yang hanya memiliki satu arah inilah yang disebut dengan model rekursif, yang nanti akan dianalisis menggunakan SEM berbasis PLS atau PLS-SEM, Partial Least Square Structural Equation Modeling. Namun tidak juga menutup kemungkinan adanya hubungan timbal balik antar variabel laten. Hubungan yang memungkinkan adanya hubungan timbal balik seperti ini disebut dengan model non-rekursif. Contohnya saja, kepuasan kerja ini dapat mempengaruhi kinerja seseorang, dan dapat pula dikatakan bahwa kinerja seseorang itu mempengaruhi kepuasan kerjanya. Nah, hubungan yang dapat timbal balik seperti ini atau resiprokal nantinya akan dianalisis menggunakan SEM yang berbasis kovarian atau CBSEM. Nah, kemudian CBSEM ini hanya bisa dianalisis menggunakan program yang ini, Amos, Lisrel, IKS, M+, dan lain-lain. Dalam video ini kita hanya akan membahas tentang model rekursif pada PLS-SEM. Nah, ini ada contoh kasus yaitu ada model teknologi acceptance ya, model TAM, yaitu suatu model yang untuk menentukan bagaimana penerimaan dari seorang pengguna terhadap suatu sistem atau sistem informasi yang ingin dibangun atau sudah berjalan. Ini adalah model TAM yang sudah dimodifikasi. Nah, jika kita lihat gambarnya di sini, ini hanya ada satu arah hubungan antar variabel latennya. Jadi tidak ada di sini yang arahnya dua atau arahnya timbal balik. Nah, maka di sini dapat disebut bahwa model ini merupakan model rekursif. Kemudian ini juga menggunakan indikator refleksif. Ya, indikator refleksif sudah sering saya bilang bahwa indikator refleksif itu adalah yang hubungan antar variabel laten dengan indikatornya menuju ke arah indikator. Juga menuju ke arah indikator. Nah, kemudian indikator refleksif ini nanti untuk kebaikannya, apakah indikator ini sudah baik atau belum, akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliability. Di mana validitas konvergen itu nanti dapat dilihat berdasarkan nilai loading factor atau nilai AV. Validitas diskriminan dilihat berdasarkan kriteria Fornell-Larker dan cross-loading, serta reliability nanti dapat dilihat berdasarkan nilai Cronbach alpha atau composite reliability. Sekarang kita akan mulai menganalisis yang contoh kasus kita ini menggunakan Smart PLS. Pertama-tama kita mulai dari persiapan data terlebih dahulu. Ini merupakan data yang akan kita contohkan. Di sini di baris pertama ini dituliskan nama-nama indikator dari seluruh variabel latennya. Di sini ada TL2, TL1 ya, ini dari 1, TL1, TL2 dan seterusnya, PSP1, PSP2 dan seterusnya. Nah, ini masih dalam data yang formatnya XLS. Nah, untuk menganalisis menggunakan PLS-SEM kita membutuhkan data dalam format CSV atau TXT. Nah, untuk mempersiapkannya, kita copy dulu ini semuanya, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. Nah, ini kita sudah pastekan ke lembar kerja Excel yang baru, kemudian kita save as di sini, di mana
kita mau taruh di mana ya? Misalkan kita taruh di mana aja lah ya, di sini. Nah, dalam menyimpannya ini kita gunakan format CSV atau ini comma delimited. Namanya terserah ya mau bikin apa. Contoh model rekursif, misalnya seperti itu. Nah, karena saya sudah menyimpannya, contoh model rekursif. Nah, ini bisa di save aja langsung. Oke, jadi sekarang kita sudah punya data dalam format comma delimited atau CSV. Selain itu, kita juga bisa menyiapkan data ini dalam bentuk format TXT, yaitu kita cari di Notepad. Nah, di Notepad sini, lalu kita simpan di Notepad, lalu kita save saja. Misalkan kita buat model rekursif, serah mau bikin namanya sebagai apa. Ini tinggal di save saja. Nah, kalau sudah, kita langsung ke Smart PLS-nya. Saya ulangi ya, ini untuk pertama-tamanya saat kita akan menganalisis atau membuat model, kita buat dulu new project. Di sini terserah kita mau bikin namanya apa. Saya buat contoh model PLSM gitu aja ya, rekursif. Boleh, karena rekursif itu pada dasarnya saat kita menganalisis PLSM itu sudah pasti rekursif gitu. Nah, terserah ini namanya apa aja, saya buat seperti itu. Lalu di sini ada double click to import data. Nah, kita import datanya. Saya sudah siapkan tadi ya, datanya ini model rekursif indikator refleksif. Oke. Lalu kita okekan saja. Nah, ini datanya sudah kita input. Selanjutnya kita klik yang ada gambar pet diagramnya ini. Kita klik 2 kali. Nah, muncullah lembar kerja seperti ini yang nanti akan kita gambar. Gambarnya seperti ini ya, sesuai dengan kerangka yang sudah kita buat. Jadi ini ada indikator, ada variabel latennya nanti bisa kita buat. Oke, kita mulai saja. Klik yang laten variabel untuk membuat variabel laten sebanyak variabel laten yang diperlukan. Oke, kurang lebih seperti itu. 1, 2, ini 7 ya. Lalu kita beri nama, perceived ease of use, perceived social present, telepresent, dan lain sebagainya. Kita beri nama dengan cara klik select terlebih dahulu. Kemudian di variabel laten ini kita klik kanan lalu rename. Kita buat sesuai dengan namanya. PEU, perceived ease of use. Lalu ini trust. Yang ini enjoyment. Yang terakhir adalah atau sikap. Saat pengguna itu menerima atau menolak sistem informasi tertentu. Kan ini modelnya model TAM. Nah, ini kita bisa geser-geserkan ya sesuai dengan yang kita inginkan supaya dia rapi. Setelah itu kita buat panahnya terlebih dahulu. Jadi perceive usefulness ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Kita lihat dulu. Oh, jadi ini hanya 1 ya, ini yang 3. Oke, kita ulangi. Yang ini untuk menghapus panah yang salah kita buat, kita klik dulu select, kemudian kita klikkan di panahnya, lalu kita delete aja. Tombol delete-nya. Nah, kita buat lagi ya connect-nya. Begini, seperti ini. Begini. Oke, ini mudah-mudahan sudah benar. Panahnya, oke udah benar ya. Tinggal kurang 1 lagi. Udah cukup. Nah, ini pokoknya kalau kita mau memindah-mindahkan, kita klik dulu select. Nah, setelah itu kita akan memasukkan beberapa indikator yang dimiliki oleh
variabel laten ini. Misalkan aja PEU. Oh, ini dari TL dulu, telepresent 1 sampai telepresent 4. Kita masukkan ke sini. Nah, cara memasukkannya, ini misalkan PSP ya. PSP itu miliknya ini PSP 1 sampai PSP 3 kita blok PSP 1 sampai PSP 3, lalu kita seret ke variabel latennya. Dan selanjutnya PEU, EOU ini ya, EOU 1 sampai EOU 4 kita seret juga. Nah, udah kayak gini. Lalu selanjutnya kita buat yang ini, PU. Nah, ini dia yang PU. Lalu kita klik. Kita bisa pindahkan indikator ini ke kanan. Dengan klik kanan, pilih yang ini, right. Terus yang trust, enjoyment dulu nih, enjoyment sampai enjoyment 4. Kita pilih ya. Ini kita pindahkan supaya agak rapi. Lalu ini ada trust sampai 4 juga indikatornya. Nah, ini juga kita bisa pindahkan ke atas, pilih yang top. Nah, kayak gitu. Lalu yang terakhir attitude atau sikap. Kita seret ke sini dan kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, jadilah ini model TAM-nya udah kita buat. Sangat cepat sekali, tidak memerlukan waktu lama. Nah, selanjutnya seperti biasa kita klik calculate untuk melihat ya. Pertama, ini kita akan melihat apakah indikator ini sudah baik atau belum. Jadi calculate, pilih yang PLS algoritma. Udah seperti ini aja, langsung start calculation. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat di sini. Kita mau lihat misalkan PET koefisien. Nah, ini adalah koefisien PET-nya. Kalau kita lihat gambar, ini ya misalkan attitude ke enjoyment. Tadi kan enjoyment mempengaruhi attitude itu sebesar ini, 0,186. Kita lihat juga di modelnya, tinggal kita klik yang gambar PET ini. Nah, sekarang udah ada angka-angkanya. Mana tadi ya? Enjoyment mempengaruhi attitude sebesar ini kan 0,186. Nah, ini nilai antar variabel laten ini disebut dengan nilai koefisien jalur. Nah, kita mau melihat apakah indikatornya ini bagus atau tidak. Kita lihat melalui nilai loading faktornya. Ini adalah nilai loading faktor. Nilai loading faktor, dan ini juga loading faktor ya. Semuanya udah loading faktor. Nah, kita bisa lihat di mana di output di sini pun juga sudah ada nilai loading faktornya, yaitu pilih yang outer loading. Ya, ini adalah outer loading. Nah, untuk nilai outer loading ini kita bisa menilai dengan nilai loading faktor dan juga nilai AV. Pertama, jika menggunakan nilai loading faktor, maka nilai loading faktor itu harus lebih besar dari 0,7, atau ada juga yang mengatakan harus lebih besar dari 0,6. Jadi 0,6 masih boleh, tapi lebih baik 0,7. Jadi semakin besar semakin bagus nilai loading faktornya. Nah, ini adalah nilai loading faktornya. Kemudian kita juga akan melihat nilai AV-nya. Untuk melihat nilai AV, kita lihat di sini construct reliability dan validity. Nah, di sini ada nilai AV. Ini adalah nilai AV. Average variance extracted. Nah, nilai AV ini harus lebih besar dari 0,5. Ini udah lebih besar dari 0,5 semuanya. Kemudian untuk melihat nilai reliabilitas, kita bisa melihat nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability. Kriterianya adalah nilai Cronbach alpha dan composite reliability ini harus lebih besar dari 0,7. Ini udah semuanya sudah memenuhi reliability. Berarti indikator yang kita gunakan itu sudah memenuhi reliabilitas yang baik. Nah, selanjutnya tadi kan ada 3, validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliability. Validitas konvergen tadi sudah kita lihat berdasarkan nilai loading faktor dan AV. Selanjutnya kita akan melihat nilai validitas diskriminan. Ini kita bisa klik di sini, diskriminan validity. Nah,
Discriminant validity itu kita bisa melihatnya berdasarkan kriteria Fornell-Larker, yaitu ini adalah kriteria Fornell-Larker atau bisa juga dengan nilai cross-loading. Nah, ini dia cross-loadingnya. Kita bahas satu-satu. Untuk kriteria Fornell, ini kriterianya adalah yang di tengah-tengah ini merupakan nilai akar AV. Ini harus lebih besar dari ini harus lebih besar dari korelasi antar variabel latennya. Jadi kalau dilihat di sini nih udah lebih besar dari korelasi antar latennya semuanya ya. Baik yang attitude ini 0,9, korelasinya kecil. Ini enjoyment juga 0,9 yang korelasinya lebih kecil dari 0,9. Begitu juga yang seterusnya sampai trust. Ini udah semuanya lebih besar. Nah, yang di tengah ini adalah nilai akar AV, sementara yang di bawah-bawahnya ini adalah nilai korelasi antar variabel laten. Nah, kalau berdasarkan nilai cross-loading itu kita bisa lihat di sini. Misalkan ini adalah variabel attitude. Variabel attitude itu indikatornya apa aja? Yaitu attitude 1, attitude 2, dan attitude 3. Nah, nilai ini adalah nilai loading factor. Sementara nilai yang tidak berasal dari indikator attitude itu merupakan cross loading. Berarti yang dari enjoyment ke bawah sini merupakan cross loading. Dan yang ini merupakan loading factor. Kriterianya adalah loading factor ini harus lebih besar daripada cross loadingnya. Jadi seperti itu cara membacanya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini sudah saya pindahkan ke PPT-nya. Jadi attitude ini nilainya 0,949 semuanya. Yang dari ketiga ini sudah lebih besar semuanya ya daripada nilai cross loadingnya. Berarti indikator attitude sudah memenuhi validitas diskriminan. Kemudian yang enjoyment kita lihat. Enjoyment kita lihat ini indikatornya ada 4, enjoyment 1, 2, 3, dan 4. Ini nilainya juga sudah lebih besar daripada nilai cross loadingnya. Berarti indikator enjoyment itu semuanya sudah memenuhi validitas diskriminan. Begitu juga dengan yang perceived ease of use. Ini juga sudah lebih besar dari cross loadingnya. Perceived apa ini? Ini juga sudah lebih besar. Semuanya sudah lebih besar dari cross loadingnya. Maka dapat dikatakan indikator-indikator yang digunakan dalam variabel laten ini sudah memenuhi validitas diskriminan. Kalau yang ini, yang kriteria Fornell tadi ya, ini berdasarkan nilai akar AV dengan korelasinya. Dan seterusnya, ini yang loading factor. Oke, baik, selanjutnya kita akan melihat signifikansi arah hubungan. Nah, kalau tadi kita punya arah hubungan nih, arah hubungan antara perceived ease of use dengan perceived usefulness ini nih signifikan atau tidak. Nah, kita akan melihatnya berdasarkan nilai T statistik atau P value. Nah, jika nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96 atau nilai P value-nya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan hubungan antar variabel tersebut signifikan. Nah, ini setelah di running ya, di running signifikansi arah hubungannya. Cara merunning atau mendapatkan nilai-nilai ini nilainya beda ya. Tadi kan kalau yang di sini adalah nilai loading factor, sekarang ini adalah nilai T statistik. Ini koefisien jalur yang tadi sekarang berubah menjadi nilai T statistik. Ini juga nilai T statistik. Semuanya ini adalah nilai T statistik. Nah, cara mendapatkan nilai ini kita kembali lagi ke Smart PLS-nya. Kita buka lagi yang ini ya, yang modelnya tadi. Kemudian kita calculate ulang dengan mengklik bootstrapping. Nah, kita klik bootstrapping lalu kita start aja. Start calculation.
Nah, sekarang sudah muncul di sini ada lihat tabel disajikan dalam bentuk tabel arah hubungannya ya. Nah, ada juga yang disajikan dalam bentuk diagram SEM-nya. Ini tadi yang nilai T statistiknya. Jika dengan menggunakan nilai kriteria T statistik, maka nilai T statistik ini harus lebih besar dari 1,96. Jika kita lihat di sini, semuanya sudah lebih besar dari 1,96. Berarti arah hubungannya ini sudah signifikan. Berarti dapat dikatakan bahwa misalnya trust ini dapat mempengaruhi attitude karena nilai T statistiknya udah lebih besar dari 1,96. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk tabel. Di sini disediakan nilai T statistik dan juga nilai P value. Kriterianya sama kan kayak tadi, kalau P value itu harus lebih kecil dari 0,05, maka dianggap hubungan ini signifikan. Nah, ini saya sudah kopikan lagi ke PPT nilai statistik dan value-nya tadi ya, dengan kriteria yang udah kita jelasin. Selanjutnya kita akan lihat contoh dari seberapa besar perubahan gitu. Jadi misalkan ini ya, kita contohnya yang baris pertama, ini adalah hubungan antara enjoyment dengan attitude. Jadi kan dapat disimpulkan karena ini tadi signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa enjoyment dapat mempengaruhi attitude. Seberapa besar pengaruhnya? Nah, ini dapat diinterpretasikan seperti ini. Setiap penambahan nilai enjoyment sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan attitude sebesar 0,186. Ini adalah koefisien jalur tadi ya, atau juga disebut original sample. Gitu. Jadi untuk yang ini, jika enjoyment ini bertambah 1, maka attitude-nya bertambah 0,186. Jika attitude-nya bertambah 2, maka jika enjoyment-nya bernilai 2, maka attitude-nya itu berarti 2 kali 0,186 dan seterusnya. Begitu juga untuk arah hubungan yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk melihat berapa besar pengaruhnya, itu adalah dilihat berdasarkan nilai R-square. Ini dia nilai R-square-nya. Misalkan attitude, yang mempengaruhi attitude itu tadi apa aja? Nih ya, ini kan ada attitude yang mempengaruhi adalah ada enjoyment, perceived usefulness, dan trust. Nah, maka ketiga variabel ini adalah sebesar 77,7% dalam mempengaruhi attitude. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.